Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kaum muslimin, rohimani wa rohimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu syar'i adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Apa saja ilmu syar'i yang harus dituntut? Yaitu, ilmu yang berkaitan dengan Robnya dan Nabinya, dan juga ilmu tentang ibadah-ibadah yang ia lakukan setiap harinya, baik ibadah wajib maupun sunnah. Di channel YouTube kami, Belajar Syariah, menyuguhkan berbagai macam program-program belajar Islam dan bahasa Arab. Program Belajar Syariah ke-1. Semoga dengan adanya program ini bisa menambah khazanah ilmu kita, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan cahaya. Pada program pertama ini, sengaja kami angkat materi-materi yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Di antaranya akidah, karena dengan akidah kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Rabb kita, dan juga menyempurnakan keimanan kita kepadanya, dan juga keimanan kita kepada perkara-perkara gaib, sehingga kita berakidah dengan akidah yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kuat dan kokoh akidah kita, maka perlu bagi kita untuk mempelajari ilmu usul fiqh, karena dengan mempelajari ilmu usul fiqh kita akan memiliki bekal dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam, karena usul fiqh mengajarkan cara menetapkan suatu hukum, berbeda dengan ilmu fikih. Ilmu fikih berarti mengilmui hukum-hukum Islam di setiap ibadah atau muamalah kita. Ilmu fikih seperti buah dari mempelajari ilmu usul fiqh, dan ilmu fikih yang akan kita pelajari seputar perkara-perkara ibadah, salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian setelah menguasai itu semua, agar ilmu kita dan akhlak kita seimbang, karena walaupun ilmu seseorang sudah banyak, akan tetapi tidak memiliki akhlak dan adab kepada Allah, kepada sesama makhluk, maka tidak ada faedahnya ilmu-ilmu yang telah dimiliki. Oleh karena itu, kami mengangkat materi adab menuntut ilmu syar'i. Kemudian, agar kita bisa bercermin dan mengambil teladan dari sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perlu bagi kita untuk mempelajari sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau, kehidupan beliau dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Dan terakhir, dilengkapi dengan materi bahasa Arab untuk pemula dan lanjutan. Adapun pemateri pada program ini, pertama, Ustadz Sirajul Yani. Ilmu usul fiqih, materi yang sangat penting sekali, yang harus diketahui oleh para mujtahid, para alim ulama, para asatidzah. Ilmu usul fiqih ini di antara ilmu-ilmu yang sangat mulia, karena di dalamnya membahas ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kaedah-kaedah atau cara untuk bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Kedua, Ustadz Zainul Arifin. Definisi akidah menurut istilah yang bersifat umum, maksudnya terlepas apakah akidah itu benar ataukah salah. Kita tidak membicarakan apakah ini definisi akidah yang benar ataukah akidah yang salah. Namun secara umum, akidah menurut istilah adalah al-i'tiqadul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqidihi. Keyakinan yang kuat
yang tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun di dalam hati orang yang meyakini keyakinan itu. Ketiga, Ustadz Aziz Shodik. Akidah Islam yang lurus adalah akidah yang mudah dipahami, jauh dari hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang membingungkan. Tidak ada satu pun dari keyakinan Islam, akidah Islam yang rumit untuk dipahami. Dan tidak ada monopoli, tidak ada tipu daya dari Rijaluddin, yaitu ulama-ulama yang menyampaikan akidah ini. Berbeda dengan akidah, keyakinan umat-umat yang lain, agama yang lain, atau kelompok sempalan Islam yang mana mereka berusaha memonopoli agama mereka demi mencari keuntungan dunia. Seperti contoh adanya penembusan dosa dengan membayar ini dan itu kepada pemimpin mereka sehingga keuntungan mereka dapat dari pengikut-pengikut mereka. Keempat, Ustadz Agus Eko Wahyono. Seorang penuntut ilmu harus memiliki amanah ilmiah. Jadi dia harus amanah di dalam menuntut ilmu itu, amanah di dalam membawa ilmu itu, amanah di dalam mengamalkan ilmu, amanah di dalam menyampaikan atau mengajarkan ilmu itu. Misalnya ketika seseorang menukil ucapan, menukil perkataan, maka dia harus amanah. Dalam artian betul-betul itu adalah ucapan orang yang dia nukil, dan betul-betul ucapan itu secara lengkap sesuai dengan maknanya, tidak dia potong. Apabila dia memotongnya sehingga sampai merusak makna demi memperturutkan hawa nafsunya, maka berarti dia tidak amanah di dalam menukil tersebut. Kelima, Ustadz Ridwan Febrianto. Ketika kita berilmu, kita tidak cukup berilmu saja tanpa beramal. Karena sebagian orang, bahkan sebagian besar orang, ketika mereka punya ilmu, mereka malas beramal. Ketika mereka ilmu, mereka enggan beramal, tidak mau beramal. Kalau seperti itu, apa gunanya ilmu yang mereka miliki? Bahkan ilmu tersebut bisa menjadi bumerang bagi dia nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun? Mengapa engkau mengucap sesuatu yang engkau sendiri tidak berbuat terhadap ucapan tersebut? Keenam, Ustadz Bambang Cahyadi. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah manusia teragung, sehingga para ulama mencatat, menulis, dan membuat buku. Bahkan di beberapa pemerintahan Islam pada waktu itu sering melakukan sayembara membuat atau menulis buku terbaik. Siapa ulama yang bisa membuat atau menulis buku sejarah tentang Nabi Muhammad SAW yang terbaik, maka dia akan diberikan hadiah oleh mereka. Kelebihan dan keuntungan program ini. Pertama, materi sistematis dan ilmiah. Kedua, materi 5 menitan dan bisa diakses kapan saja. Ketiga, reward hadiah bagi yang unggul setiap bulannya. Keempat, sertifikat program. Ayo, daftarkan diri Anda di program ini. Informasi dan pendaftaran silakan chat WA kami di 081234556504. Silahkan disebarluaskan, jadilah pintu kebaikan, mungkin yang lain sangat membutuhkannya. Barakallahu fikum.